Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Bertemu lagi kita dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA atau SMK kelas 10. Materi kita hari ini adalah senangnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu syarat mutlak untuk menggapai kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Apabila tidak, maka kita akan tetap menjadi bangsa yang terjajah di negeri sendiri. Nilai seseorang bukan diukur dari seberapa besar tubuhnya atau seberapa kuat ototnya, melainkan salah satunya diukur dari seberapa besar penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang ayo tanamkan rasa senang menuntut ilmu di dalam diri kita. Oke, mari sama-sama kita membaca surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-122. Ayat berikut ini berisi pesan-pesan mulia tentang mencari ilmu dan menyampaikannya kepada sesama manusia. Oke, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Terjemahannya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, sekarang mari memahami pesan-pesan mulia yang terkandung di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122 ini. Isi pokok Quran Surat At-Taubah ayat 122 ini mengandung pesan-pesan yang amat mulia. Yaitu yang pertama, bagaimana seharusnya tugas-tugas dibagi sehingga tidak semua mengerjakan satu jenis pekerjaan saja. 2. Pentingnya memperdalam ilmu pengetahuan dan menyebarkannya kepada orang lain. 3. Jihad itu tidak hanya dipahami dengan mengangkat senjata, tetapi memperdalam ilmu pengetahuan dan menyebarluaskannya kepada orang lain juga termasuk ke dalam jihad. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang. Bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja dan sebagian lagi bertekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam supaya ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Orang-orang yang berjuang di bidang pengetahuan oleh agama Islam disamakan nilainya dengan orang yang berjuang di medan perang. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadisnya yang artinya, di hari kiamat kelak tinta yang digunakan untuk menulis oleh para ulama akan ditimbang dengan darah para syuhada yang gugur di medan perang. Sekarang
mari kita memahami makna menuntut ilmu. Agama Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Yang pertama, ilmu adalah cahaya kehidupan yang menyinari di dalam kegelapan, yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Kedua, tanpa ilmu seseorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Tiga, dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah. Jarak yang jauh terasa dekat, waktu yang lama terasa singkat, pekerjaan yang berat menjadi ringan. 4. Dengan ilmu manusia memperoleh segala yang ia cita-citakan. Ilmu adalah sumber kehidupan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Prinsip-prinsip dasar dalam menuntut ilmu itu apa-apa saja? Yang pertama, menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Wajib hukumnya, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Yang kedua, menuntut ilmu itu merupakan panggilan agama. Ketiga, menuntut ilmu itu adalah sepanjang hayat, sampai mati, sampai meninggal dunia. Yang keempat, menuntut ilmu itu harus yang bermanfaat. Yang kelima, menuntut ilmu untuk diamalkan. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan etika dalam menuntut ilmu. Agar ilmu itu melekat dalam hati kita, ada etika yang harus kita penuhi. Yang pertama, menuntut ilmu itu harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, rendah hati. Karena dalam hadis Rasul disebutkan siapa yang tawadhu atau rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya pada derajat yang tinggi. Dan barang siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya pada derajat yang paling bawah. Itu yang kedua, etika dalam menuntut ilmu, rendah hati. Yang ketiga, hormati guru dan majlis ilmu. Yang keempat, sabar dalam menuntut ilmu. Yang kelima, bertemanlah dengan orang-orang yang berilmu. Yang keenam, menjaga dan memanfaatkan waktu. Yang ketujuh, muzakarah atau mengulang ilmunya agar tidak lupa. Yang kedelapan, mengamalkan ilmu dan menjauhi dari segala maksiat. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.